Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kallafa ibadahu bi anwa'it takalifi lisa'adatihim wa wafaqahum binaili ata'ih wa qarrabahum mahabahum bi anwa'il ulumi wal asrar wa nalu bi khabrihi min jazai. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Abiul Ridho dengan NIM G00020936 dari Prodi PAI Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai apa itu akidah dan apa tujuan dari akidah itu sendiri. Baik, langsung saja mari kita bahas mulai dari pengertian akidah. Jadi, ada yang pada tahu nggak apa itu akidah? Nah, jadi akidah itu sebenarnya berasal dari akar kata dalam bahasa Arab, yaitu aqoda, yaqidu, aqdan, wa aqidatan, yang berarti ikatan, bisa juga diartikan sebagai perjanjian ataupun kepastian. Sedangkan menurut istilahnya, akidah bisa diartikan sebagai meyakini suatu tanpa adanya keraguan sedikit pun. Dalam ajaran Islam, berarti akidah Islam atau dapat dikatakan sebagai al-aqidah al-islamiyah merupakan pokok-pokok ajaran yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya, yaitu bagi orang-orang yang beragama Islam. Berbicara tentang akidah, yang paling pertama dan utama yang harus kita ketahui ialah konsep ketuhanan, di mana akidah ini berkaitan dengan keyakinan di dalam hati tanpa keraguan sedikit pun, yaitu membenarkan suatu atas adanya keesaan Allah Azza wa Jalla. Nah, adapun dasar-dasar ajaran dari akidah Islam itu sendiri, di mana akidah Islam itu sifatnya adalah sesuatu yang tauhid, yaitu mengesahkan atau menyembah sesuatu yang tunggal. Jadi maksudnya ialah suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Maka sumber ajaran dari akidah Islam itu terdapat di dalam Al-Quran dan hadis ataupun As-Sunnah. Jadi, adapun Al-Quran sebagai dasar akidah Islam yang pertama. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Untuk itu, berkenaan dengan akidah ini, kita harus meyakini dan mempercayai bahwa Al-Quran merupakan kalam ilahi, yakni kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran itu di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk sebagai pedoman hidup serta pokok-pokok ajaran bagi manusia agar memiliki kehidupan yang baik dan juga tentram. Nah, berarti dapat kita ketahui bahwa apabila seorang memiliki akidah yang benar, berarti ia telah mengikuti petunjuk yang sesuai di dalam Al-Quran. Tetapi kalau dia tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, berarti dapat kita pastikan bahwa akidahnya menyimpang ataupun salah. Nah, dasar keyakinan manusia terhadap akidah bagi umat Islam yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwujudkan dalam bentuk dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu yang kedua, dasar-dasar akidah Islam selanjutnya yaitu hadis ataupun sunnah, di mana hadis ini merupakan segala ucapan, perbuatan maupun takrir atau diamnya Nabi. Dalam ajaran Islam telah ditegaskan bahwa hadis telah menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, karena dalam hadis ini menjelaskan tentang akidah dan juga menjelaskan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, pertanyaannya, kenapa hadis bisa digunakan sebagai sumber hukum akidah Islam? Jawabannya, karena segala ucapan Rasulullah SAW telah berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis merupakan perbuatan maupun perkataan Nabi yang telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah telah menyuruh manusia agar mengikuti kebenaran-kebenaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadis juga merupakan penjelasan dari berbagai ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, termasuk mengenai masalah akidah
dan juga hukum-hukum dalam Islam. Lalu, adapun tujuan dari akidah Islam. Yang pertama, dapat mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua, bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir, yaitu sebagai makhluk yang bertuhan, kita harus mengikuti segala ajaran dan pedoman hidup yang sesuai dalam Al-Quran. Yang ketiga, memelihara manusia dari kesyirikan. Yang keempat, menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Yang kelima, dapat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keenam, menjadi manusia yang lebih tenang dalam hidup, yaitu dengan menenteramkan jiwa dan raga. Jadi, dengan kita berakidah, insya Allah hati dan jiwa kita akan ikut tentram. Nah, sampai di sini dulu ya video mengenai akidah Islam terkait pengertian, tujuan, dan dasar-dasar dari akidah Islam, yang dimana kebenarannya harus diyakini di dalam hati tanpa adanya keraguan sedikit pun. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullah wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.